Oke sahabat, jadi kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan narasumber kita, teman sejawat saya dari angkatan 2015. Mungkin hari ini dia akan berbagi sedikit cerita mengenai pengalamannya selama di Fakultas Kedokteran. Mungkin pertama-tama saya ingin meminta Taufik untuk memperkenalkan dirinya, mungkin nama, lahir, tempat tanggal lahir, asal sekolah mungkin, angkatan, Iya. dan juga sosial media yang ada seperti Instagram atau Twitter. Pada Taufik, Oke. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Taufik Zineldi, asal lahir dari Bukit Tinggi, 3 Agustus. Asal sekolah dari SMA 35 Ben Hill, Jakarta. Itu. Sosial medianya mungkin Instagram. Oh ya, Instagramnya nama saya sendiri. Kalau Twitternya juga sama, Taufik Zineldi juga, @taufikzineldi. Oke sahabat, nanti ada di bawah sini @taufikzunaldi, langsung saja di follow. Ya, ini sama dengan saya dari angkatan 2015, sudah selesai juga, sudah sarjana kedokteran. BTW Pik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Zul sendiri kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Baru disumpah ya, Zul. Alhamdulillah, baru Selamat. saja disumpah tadi. Oke Opik, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengalaman Opik selama di Fakultas Kedokteran, mulai dari awal masuk, kemudian selama menjalani perkuliahan sampai dengan selesai. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mudah saja, dan nanti mungkin Opik bisa langsung menjawab dan juga sharing ke teman-teman yang menonton video ini. Oke? Oke. Boleh. Oke, siap. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Semua orang pasti bertanya-tanya kenapa bisa seorang Taufik tuh masuk ke Fakultas Kedokteran. Coba mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya. Silakan. Untuk pengalaman kenapa bisa masuk FK, mungkin itu karena pertama berkat dukungan orang tua sih yang terbesar. Karena sejak SMA itu saya itu terlihat orang yang malas. Bahkan sejak mau ujian SBM saja itu belajarnya cuma Hamin 3 itu. Jadi pas Lulusnya jalur SBMPTN. SBM, saya lewat SBM. Kalau SBM, lalu pas ujian itu karena memang udah belajar teknik-teknik mengisinya ya, selain misalnya udah pasti satu jawaban, lalu ngarangnya 3 jawaban. Jadi mengerti kan? Nah, Jawaban gitu. benar, 3 Ah, jawabannya salah-salah gitu. ngarang ya, bukan asal-asalan, ngarang. Ya. Jadi kan itu mungkin ada kebetulan hasil benarnya gitu. Ya itu sih. Kalau pertama tahu FK Unpad itu dari mana, kan asalnya kan dari Jakarta kan? Terus kenapa bisa sampai di FK Unpad di Ambon gitu? Jadi pada saat mau pilih SBM itu kan masih bingung mau pilih fakultas apa, masih bingung. Lalu orang tua suruh masuk buku saya ada yang masuk FK Unpati. Nah, jadi ya sudahlah, daripada tidak ada pilihan lain, pertama pilihlah FK. Pilihan pertamanya FK Unbrau, Brawijaya, Malang. Kedokteran Lalu juga? pilihan keduanya kedokteran. Lalu pilihan keduanya baru FK Unpati. Lalu yang ketiganya itu Teknik Informatika UIN. Oh, di UIN. Lalu Jakarta. jadi pas ya benar. Nah, lalu pas keterima itu sampai saat itu saya belum tahu FK Unpati itu di mana. Taunya cuma di Ambon. Cuman Ambon itu nggak tahu di mana. Jadi pas bilang ke teman-teman, masuk mana? Oh, masuk FK Unpati. Di mana itu? Seingat saya Ambon di mana? Saya kira nih di Ambon nih pulaunya di atas Bali. Padahal begini di samping Papua itu. Jadi taunya karena memang pas baru cek keterima, baru lihat di Google, oh Ambonnya di sini, di Maluku gitu. Berarti jauh juga ya? Berapa jam kalau dari Jadi ya Ambon? Dari Jakarta? perjalanan
perjalanan Jakarta Ambon itu 3,5 jam kalau naik pesawat langsung. Kalau transit bisa 1 malam. Kalau kapal bisa 3 sampai 7 hari. Gitu. Wih, di pesawat ya. Ya, tapi ya naik pesawat dong. Lama di jalan nanti. Terus kalau untuk dari proses masuknya sendiri gimana? Kan pasti orang banyak bertanya-tanya kan. Pasti orang juga penasaran. Atau mungkin yang baru-baru masuk pengen tahu sih kenapa sampai prosesnya gimana? Gimana masuk? Iya, proses. Jadi dari SMA itu kan ada beberapa pilihan masuk universitas ya, ada SNMPTN, SBMPTN, lalu kalau mau langsung ke univnya tuh mandiri. Kalau dari SNM sendiri, ya itu karena dari SMA belum tergambarkan juga mau masuk mana, akhirnya ikut-ikutan teman, itu masuk tes daftar teknik. Udah tekniknya di ITB lagi ya. Udahlah. Itu Jadi apa SN? Itu SN. Cuma SNMPTN. Jadi itu SNMPTN. kayak emang pesimis juga. Jadi pilihnya ya udahlah yang sekalian yang bagus aja dah. Gitu. Lalu selanjutnya ujian SBM itu yang tadi saya bilang pertama itu masuk FK Unbrau Malang. Lalu yang kedua itu FK Unpati, yang ketiga itu Teknik Informatika UIN. Lalu kalau untuk mandiri sendiri pernah ikut SIMAK UI sih. SIMAK UI cuman ya itu nggak terima. Kedokteran juga ambilnya itu kedokteran juga. Iya kalau nggak salah, lupa. Pokoknya yang tentang IPA lah, saintek gitu. Terus kalau soal-soalnya sendiri gimana? Soal yang diuji kan itu karena memang mau masuk FK kan, jadi yang diuji tuh saintek yang kayak biologi, fisika, kimia, matematika, lalu ada yang itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu. Kalau untuk lebih detailnya sih udah lupa ya, soalnya udah 5 tahun ujian nih, jadi ya maklum lah namanya. Iya juga sih. Ingatan kan. Susah nggak? Waktu itu susah nggak? Maksudnya pesimis apa optimis nggak waktu SB? Oh, yang pas SBM nih? Ya itu yang tadi saya bilang karena memang belajarnya Hamin 3 banget nih. Karena kan teman-teman ada yang udah les dari 3 bulan setelah lulus, 2 bulan setelah lulus, itu udah les. Cuman ya saya belum kepikiran les. Jadi pas ujian itu tekniknya tadi cari satu jawaban yang paling yakin, lalu 3-nya ngarang. Karena memang saya waktu itu ya setidaknya ngerti lah matematika. Akhirnya saya patenkan itu di matematika, lalu sisa jawaban yang lain tuh ngarang begitu. Kalau pesimisnya sih memang pesimis karena memang nggak belajar. Cuman pas waktu itu ingat banget pengumumannya itu pas bulan puasa. Jadi pas buka puasa bareng-bareng teman-teman. Jadi buka bareng-bareng, keterima. Ya udah akhirnya bingung kan, ini bener apa error nih gitu. Cuman pas sampai rumah padahal bener. Benar. Terima. Itu tesnya sendiri aja atau ngajak teman juga? Sempat ngajak teman juga buat di Oh, yang masuk FK nih? Ya. Enggak ada tanya, enggak ada ini. Jadi kan emang awalnya iyain orang tua aja mau masuk FK, ya udah oke. Terserah mau masuk mana. Padahal bener keterima. Gitu. Terus setelah masuk kan pasti ada kan kenangan-kenangan pada saat awal masuk FK, kira-kira gimana? Awal-awal masuk FK tuh gimana sih sebenarnya? Masuk FK, ya jadi pertama sih berat banget. Beratnya karena memang bahasanya kan beda banget ya dari Jakarta ke Maluku. Lalu pas itu kan langsung tinggal sendirian, langsung ngekos. Jadi itu yang sebenarnya buat beratnya sih kalau untuk kuliahnya. Kalau untuk di FK harusnya sih harus pintar milih-milih temen sih. Maksudnya untuk bergaul langsung bagusnya tuh langsung terbuka aja supaya teman banyak masuk ke kita, lalu kita bisa kita bisa sharing. Cuman yang beratnya itu sih dari bahasa yang adaptasinya susah. Terus kalau misalnya waktu itu sebenarnya pada saat awal datang kan pasti kan maksudnya suasana baru kan, harus adaptasinya tuh lama nggak kayaknya dengan bahasanya tadi, dengan teman-teman yang misalnya memang orang-orang di sini sama tabiat-tabiat mereka, tingkah laku dan lain sebagainya itu beda nggak sih sama di Jakarta? Kalau untuk dilihat dari akademik sih kayaknya
berat adaptasi saya jadi waktu semester 1 itu kan sempat nilainya jatuh kan. IP-nya berapa, di bawah 3 pokoknya. Nah, lalu ya sudah, kan memang dari awal tuh langsung merengek-rengek mau pindah fakultas, pokoknya mau pindah universitas di Jawa aja. Cuman orang tua memang dukung. Oh ya sudah, jalani. Semester 2 bukannya naik malah makin jatuh. Di situ aduh ini apa yang salah? Ya memang karena awalnya adaptasinya udah salah kali ya. Soalnya kan saya orangnya pendiam, jarang berkomunikasi dengan orang, jarang bermain. Maksudnya main, cuman main yang memang main-main, bukan main untuk belajar gitu. Jadi awalnya Jadi gitu, untuk awalnya diam-diam berat gitu. memang. Ya awalnya pendiam Kurang kan Mas sosialisasi Zul. juga ya. Ya kurang sosialisasi. Mas Zul kan tahu sendiri lah gimana. Gitu. Terus Jadi kalau tapi nih, ya gimana? Lanjut. Lalu untuk adaptasi yang udah mulai nanjaknya sih pas semester 4, udah dapat teman-teman yang pas belajarnya ngerti gimana pola belajar saya, lalu saya mengerti cara pola belajar mereka. Akhirnya klop alhamdulillah semester 4 ke atas tuh udah lancar, nggak ada nilai turun-turun lagi. Ya butuh adaptasi yang bagus sih sebenarnya kalau untuk mau belajar mau kuliah. Kalau menurut Opik itu termasuk cepat atau lama adaptasinya? Menurut saya sih lama. Sebenarnya maksimal tuh harusnya 2 semester udah cukup, tapi saya kelebihan semester 3 itu nilainya jatuh juga walaupun nggak jatuh-jatuh amat. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk seorang Taufik ini sudah cukup 3 semester. Itu. Emang apa sih sebenarnya yang bikin susah di semester 1 sama semester 2? Apakah mata kuliahnya ataukah dosennya yang jahat mungkin, atau dosennya yang terlalu disiplin, atau kayak gimana sih sebenarnya? Yang bikin berat di awal sih memang kan pertama SMA-nya juga SMA negeri kan, jadi kayak tugas ya udah kerjakan, kumpul, lalu pulang aja, kayak presentasi juga kurang. Nah, jadi pas masuk perkuliahan tuh kayak memang kaget pelajaran itu berat banget aja. Jadi ada ya namanya nanti kalau emang masuk FK nanti ada blok biomedik, apa itu 4 minggu sampai 6 minggu dalam satu blok, itu kan nggak ada istirahatnya, tiap hari belajar. Itu yang bikin berat. Kalau untuk dosennya sih jahat enggak, cuman memang mereka tuh tegas masalah absen, masalah nilai, supaya memang mendidik kita kan agar menjadi yang mahasiswa yang disiplin. Karena perbedaan SMA dengan kuliah tuh beda sekali. Gitu. Oh jadi sebenarnya bukan dari kampusnya, tapi dari adaptasi diri sendiri. Ya, adaptasinya itu paling penting. Transisi dari SMA, transisi. beda situasinya sama yang waktu di kuliah ya? Ya, benar Bang. Terus Opik sempat ngerasain nggak kalau kayak kuliah online gitu? Kuliah online, alhamdulillah nggak sempat merasakan. Karena memang pas online ini kan pas musibah COVID benar-benar ada, COVID ada, baru online kan semuanya. Jadi kebetulan pas mau COVID itu, saya memang mau ujian skripsi. Cuman pas banget 3 hari sebelum ujian, langsung kampus diliburin. Nah, akhirnya ditundalah sidang saya gitu. Lalu kalau untuk kuliah online, kalau dilihat dari teman-teman kelihatannya sulit ya, karena memang kuliah tatap muka aja, kuliah offline, teman-teman termasuk saya banyak juga yang tidak fokus, kadang tidur, kadang tidak mencatat, apalagi online, mungkin kamera HP-nya menyala, kitanya tidur gitu. Orangnya tidur. Tapi orangnya melayang. Kalau menurut Opik sendiri tuh, kalau yang ditangkap dari mungkin teman-teman yang menjalani kuliah online itu, kesulitannya kira-kira apa? Kesulitannya apa ya? Mungkin ini penyampaian antara dosen terhadap mahasiswa tersebut. Kadang dosen bicara ini, misalnya bicara nih, dia sudah sampaikan materinya, cuman ada mahasiswa yang belum mengerti, tapi mahasiswa enggan bertanya karena memang mungkin faktor dorongan teman-teman. Dorongan teman-teman,
sudah nggak usah Nggak usah tanya tanya. supaya cepat selesai gitu. Mungkin itu sih yang saya lihat. Jadi perhatian dari mahasiswanya juga semakin Nah, berkurang. iya. Jadi takutnya penyampaiannya itu yang kurang, beda dengan tatap muka kan. Kita dosen bisa ngeliat muka kita bisa ngeliat muka dosen gitu. Kontrol dari dosennya juga agak susah ya kalau kuliah online. Benar-benar. Kalau ini kan udah selesai kan? Selamat BTW, udah escape. Iya. Walaupun belum Makasih. sumpah, nanti insya Allah nyusul Iya. Agustus insya Allah. Siap. Cita-citanya setelah jadi dokter tuh kira-kira mau ngambil spesialis apa atau mau lanjut studinya S2 dulu, S3 terus baru spesialis atau gimana sih sebenarnya? Untuk cita-cita belum, untuk sampai saat ini belum tergambarkan sih, karena insya Allah, tapi kalau misalnya saya udah masuk koas atau udah menjadi dokter, bisa memilih, karena memang kalau pas masih masa preklinik kan kita belum tahu dunia rumah sakit kayak bagaimana sih, spesialis ini apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa kesulitannya gitu. Jadi untuk sampai saat ini belum sih, tapi kalau dilihat dari sekarang kepengennya masuk ini mata untuk sekarang ya, Spesialis nggak mata. tahu nanti. Ya, tapi kepikiran juga mau ambil S2 dulu supaya bisa mengajari kampus. Iya, Gitu. jadi seperti itu, sahabat. Jadi sebenarnya kalau untuk fase preklinik ini kita belum bisa terlalu, maksudnya menentukan langkah kita selanjutnya karena masih ada stase koas. Nah, nanti di stase koas itulah baru kita bisa menentukan karena kita masuk ke seluruh bagian yang nanti kita kerjakan saat kita jadi dokter. Dan itu sangat penting Betul. buat kalau kita mau menentukan mau lanjut S2 atau mau ngambil spesialis apa, penyakit dalam mungkin, spesialis mata mungkin kayak optik, kayak gitu. Semenjak masuk FK ada nggak sih hal-hal yang nggak disukai? Misalnya dari kampusnya mungkin, dari mata kuliahnya mungkin, dari kebiasaan orang-orang sini mungkin, seperti apa? Hal yang paling tidak sukai masuk FK tuh banyak sekali. Apa mungkin Yang bisa pertama tuh kayak tugasnya tuh banyak. Lalu selain tugas, ujiannya yang sangat mepet sekali, sehingga memakan waktu yang sangat, lalu energi itu sih. Lalu disiplin waktunya itu yang membuat kadang jengkel. Itu sih. Lalu kalau karena memang saya hobinya olahraga kan, jadi pas di FK itu kayak kurang didukung karena memang sangat bertolak belakang ya kalau menurut itu. Jadi itu sih kadang hobi yang pengen disalurkan juga kurang karena memang kurang didukungnya ekstrakurikuler itu saja sih. Oke, pertanyaan terakhir nih, Pik. Kalau sebaliknya, hal-hal yang paling disukai sejak masuk FK mungkin, maksudnya ada manfaatnya mungkin bagi diri sendiri atau dari keluarga atau manfaat-manfaat lain yang Opik terima setelah masuk FK dan sekarang udah selesai masa prekliniknya itu apa? Untuk yang manfaatnya itu banyak sekali karena memang sejak jadi mahasiswa tingkat awal saja kayak ditanya tiba-tiba, penyakit ini gimana, penyakit ini pengobatannya gimana, ini kenapa bisa begini, kan langsung itu kayak termotivasi untuk mencari tahu, sehingga kayak oh ini jadi dokter dadakan tiba-tiba, jadi kayak jadi dokter dadakan di rumah, di lingkungan pertemanan, itu kayak suatu pencapaian Sendiri. yang membuat pencapaian sendiri, membuat diri senang lah, apresiasi terhadap diri sendiri itu sih. Jadi kayak oh ini terlihat, oh iya ini pintar juga ya sejak masuk FK gitu. Padahal baru semester Padahal 1. mah Ya, padahal baru padahal semester 1 masih udah satu tanya. ya. Padahal baru belajar yang normal kayak tapi kayak tahu semuanya begitu. Udah dipanggil dokter. Iya itu. Nah, terus kalau misalnya sebenarnya dari yang pertanyaan yang tadi yang hal-hal yang tidak Opik sukai kalau sekarang kan sudah semakin dewasa jadi mungkin apa yang Opik bisa ambil hikmah dari misalnya kedisiplinan itu dari misalnya kampus sangat disiplin kemudian tugasnya banyak itu apa yang Opik bisa petik hikmahnya sekarang? Untuk sekarang mungkin jadi kita setelah menyelesaikan kita lebih menghargai waktu,
waktu. Waktu sih yang paling penting, karena waktu memang kan tidak bisa diulang. Lalu selain itu kita disiplin. Jadi kalau memang bangun jam 5 bangun. Tidur jam 11 bangun. Jam 11 tidur. 11 tidur. Jam 11 tidur. Menghargai waktu sih. Oke, terakhir pesan dan kesannya selama kuliah di FK mungkin bisa disampaikan secara singkat biar teman-teman yang mau masuk FK atau yang masih struggle di preklinik bisa tambah motivasi, bisa tambah semangat buat lanjutin kuliahnya sampai selesai gitu. Untuk yang mau masuk FK, pikirkan baik-baik karena memang kan kita nanti profesinya untuk masyarakat, untuk kita sebagai tangan penyembuh lah, bukan ya. Jadi tangan kita nih yang bisa membantu. Untuk yang masuk FK, jangan patah semangat bila nilainya jelek, karena itu sebagai pembelajaran ke depannya. Jadi tahu mana jelek, mana bagusnya. Jadi karena kalau sudah tahu nilainya jelek, ubah karena tidak pokoknya tidak itulah, melulu jangan nilai jelek itu patokan gitu. Iya, betul. Karena itu kan cuma nilai. Yang penting daya tangkap kita itu bagus, walaupun nanti di ujian kita nilai jelek, tapi kita bisa belajar dari kesalahan itu. Jadi intinya tetap semangat, jangan Tetap kasih kendor, semangat. jangan pernah menyerah ya. Yang pernah menyerah. Nah. Oke Opik, terima kasih banyak sudah mampir di channel saya, sudah mampir menjadi narasumber kali ini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, saya ingin meminta Opik untuk mempromosikan channel ini supaya semakin banyak orang yang bisa menyadari bahwa masuk di FK itu sangat bermanfaat. Seperti yang tadi Opik bilang, bisa meningkatkan disiplin kita, dan kemudian orang-orang yang sudah di dalamnya juga agar tidak cepat menyerah hanya karena nilai, kemudian bisa menyelesaikan sampai dengan tahap preklinik, dokter muda, dan juga tahap koas, dan akhirnya menjadi seorang dokter. Ya, untuk teman-teman yang kepikiran untuk masuk fakultas kedokteran atau masih bingung mau masuk fakultas mana, mungkin bisa dicek-cek channel Dokter Muda, karena di sini ada gambaran-gambaran yang memang teman-teman belum dapat waktu SMA, atau memang belum ada kenalan-kenalan mahasiswa kedokteran. Mungkin bisa ditonton video-videonya yang sangat bermanfaat ini, dan juga kepikiran untuk masuk FK. Sukses channel Dokter Muda. Ya, terima kasih Opik. Ya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel Dokter Muda, nyalakan tombol notifikasinya, dan share serta komen sebanyak-banyaknya agar channel Dokter Muda semakin semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat lainnya. Sukses channel Dokter Muda. Terima kasih banyak. Jadi Siap. sahabat, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa untuk tetap semangat. Jadi Opik ada tagline sebelum menutup acara Dokter Muda. Jadi tagline-nya yaitu salam sehat, terus tangannya gini, luar biasa. Okay? Salam sehat, luar biasa. Salam sehat, gitu. Luar biasa. Oke, mungkin yang bilang salam sehat siapa? Sama-sama. Ya. Opik luar biasanya aja. Saya bilang salam sehat. Ya. Okay. Tangan kanan. Tangan kanan. Kanan. Siap. Salam sehat. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat semua. Siap. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan nyalakan tombol notifikasi. Kemudian jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke keluarga, sahabat, dan juga teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.